Oke. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Oke, saya mau nyapa yang di rumah. Kelihatan saya nggak kelihatan sebabnya. Oke. Kalau saya katakan shalom, lambaikan tangan. Ya, lambaikan tangan. Kalau bisa on cam semua biar kelihatan, kita lambaikan tangan. Yang di rumah shalom. Kelihatan lambaikan tangan nggak? Oke. Pagi ini kita memuji Tuhan karena berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu. Kita boleh mengalami masalah, tantangan, tetapi oleh anugerahnya kita bisa tetap berada di tempat ini. Sangat besar anugerahnya, itulah yang kita alami. Sesaat kita dulu kalah, tetapi Dia tetap menyelamatkan kita. Walaupun kita menyimpang dari jalannya, tetapi Dia adalah Allah yang setia, akan mengembalikan kita jika kita datang kepadanya. Sangat besar anugerahnya. Kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan sama-sama. Sangat besar anugerahnya yang telah kualami. Sesat aku dulu kalah, Selamat aku. Bait yang kedua, kaum pria menyanyikan lagu ini. Kaum wanita silakan untuk mempersiapkan hati untuk masuk ke dalam ruang ibadah. Hilanglah segala takutku, betapa indah anugerah bait yang ketiga, kaum wanita yang akan menyanyikan. Kaum pria, kita mempersiapkan hati kita masuki ibadah kepada Tuhan. Di rumah Bapa yang bangga, bersama-sama kita pujikan. Di rumah Bapa yang bangga, yang bagaikan sang surya, sejuk tanah untuk di sana, tak habis ku puja. Mazmur 34 ayat 2 sampai 4 mempersiapkan hati kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujiannya kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkan dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku hendak memuji karena kebesaran-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu
di dalam hidup kami. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada ya Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap kata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup oleh karena-Mu Tuhan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar semakin hari Tuhan semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan. Dan kami percaya semakin hari kami semakin merasakan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah Kau limpahkan bagi kami. Hingga saat ini kami boleh berdiri di tempat ini. Kami boleh menaikkan puji-pujian, penyembahan kami. Itu adalah karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Kau yang lebih dulu mengasihi kami. Kau yang lebih dulu mati bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan
anugerah yang tidak terbalas yang dapat kami terima daripadamu. Pimpin Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah kami menerima damai sejahtera, sukacita daripadamu, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada. Karena kami percaya 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dan Engkau hadir di sini, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Karena Engkau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sungguh dahsyat, amin. Allah kita dahsyat. Hari-hari ini, seminggu ini kita tetap berdiri nggak apa-apa ya? Masih kuat kan ya? Oke. Seminggu ini mungkin kita menghadapi tantangan masalah yang besar, tetapi Tuhan kita memberikan kemenangan. Karena apa? Karena Allah kita dahsyat. Amin. Katakan ke sebelah kiri kanan saudara yang di rumah juga, katakan, Allahku dahsyat memberikan kemenangan bagiku. Amin. Ya, Allahku dahsyat. Ya, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat dan sampai ke timur, nama Yesus ditinggikan. Kita mau pujikan ini dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus, Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari mana? Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang kita mengatakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oke. Sebelah saya kita akan memuji Tuhan selalu. Sebelah kanan saya kalau saya angkat kaum muda menyanyikan. Kalau sebelah kiri saya kaum dewasa, kaum muda dan anak kaum dewasa. Kalau dua-dua berarti kita nyanyi bersama-sama. Amin. Kita mulai bersama-sama memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Bersama-sama. Kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Semangat pagi. PBI baru seminggu yang lalu sudah lupa yel-yelnya. Semangat pagi. Mantap. Itu yel-yelnya PBI kemarin di retreat Bapak. Saudara, saya bersyukur, kami semua bersyukur dari pengurus PBI atas pertolongan Tuhan dan doa-doa dari Bapak Ibu Saudara. Retreat PBI minggu lalu tanggal 15 sampai 16 Mei dapat terlaksana dengan baik. Meskipun persiapan minim, tapi semua dapat berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Dan terima kasih untuk khususnya buat ibu-ibu yang sudah mengizinkan bapak-bapaknya pergi ikut retreat. Amin. Tuhan memberkati ibu-ibu, amin. Jawab yang kencang apa Bu? Amin. Itu bersyukur karena ibu-ibu sudah mengizinkan bapak-bapaknya. Pasti ada perubahan-perubahan pulang dari retreat bapak-bapaknya. Tiba-tiba ada yang rajin nyuci piring, ada yang rajin bersih-bersih rumah ya kan. Tiba-tiba ajak saat teduh atau doa malam bersama-sama dengan keluarga. Kalau tidak ada perubahan ibu-ibu, lapor kepada pengurus PBI. Kita adakan retreat lagi. Kalau bisa 3 bulan sekali menurut Pak Tobing. Kita retreat. Biar ada semakin hari keluarga kita semakin diberkati, amin. Karena hari ini kami juga akan mempersembahkan pujian. Kami pakai baju hitam ini bukan mau demo, tapi kami mau nyanyi. Hari ini kita mau nyanyi. Berkat melimpah itu salah satu dari kebenaran firman Tuhan yang doa ucapan syukur Raja Daud. Karena Raja Daud sebagai kepala istana, kepala keluarga, dan terlebih lagi menjadi kepala rumah tangga. Jadi kami sebagai kepala rumah tangga, kami akan menyanyikan lagu ini mengambil dari doa ucapan syukur Raja Daud, diambil dari 1 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Itu doa ucapan syukur Raja Daud. Nah terlebih lagi kalau kita berangkat selalu pasti ditanya, laporannya bagaimana, apa aja kegiatannya PBI di sana. Jadi ibu-ibu kan sama jemaat sekalian tidak tahu kegiatan kita apa di sana. Kita memuji Tuhan utamanya. Tapi ada juga beberapa kegiatan lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau laporan sebagai ketua PBI. Inilah kegiatan kami selama kami berada di Sentul. Silakan tim multimedia untuk menampilkan beberapa foto dan video kegiatan retreat PBI di Sentul tanggal 15 sampai 16 Mei 2022. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati,
diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jurus yang pertama, jurus yang kedua, siap-siap, siap-siap, jurus pamungkas. Ini apa ini? Habis gunting. Tidak ada suara. Pocong. Pocong lari. Terus. Tali pocong. Terus. Bulat. Terus, tidak ada suara. Terus. Tali pocong kuburan. Kuburan tali pocong. Debok. Mulai. Siap. Dilambungkan. Ada yang selamat. Oke, satu ya. Terus. Oke, dilambungkan. Oke, dilambungkan. Tanggal belum. Gitu masih ada. Pakai jurus mabuk. Ekspresi kedinginan. Ekspresi dapat rumah baru. Mobil baru. Oke, gaya bebas menurut ekspresinya masing-masing. Dalam hitungan ketiga, siap-siap. 1, 2, 3. Biar lebih heboh. 1, 2, 3. Kurang heboh. 1, 2, 3. Dadah.
Bapak Ibu Saudara, kerinduan kita sebagai jemaat gereja Cengkareng Indah, tahun depan kita bersama retreat keluarga. Karena itu pendeta sudah ngomong tadi, sampai ketemu di tahun depan retreat keluarga, amin. Sama-sama kita berdoa dan sama-sama kita nabung dari sekarang. Ya silakan bapak-bapak yang akan mempersembahkan pujian, silakan kita ambil posisi. Silakan naik, maskernya dilepas saja. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang mau Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang mau Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan dikasih karunia damai sejahtera
baik bagiku. Yesus baik bagiku. Mau nyanyi lagi? Luar biasa. Silakan bapak-bapak yang pakai kaos hitam berdiri. Silakan berdiri. Yang paduan suara tadi. Sebentar, belum apa-apa. Ya, silahkan menghadap ke sana. Iya, silahkan. Nah, sekarang beri tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kembali silakan bapak-bapak duduk. Tanpa dukungan istri, anak-anak, cucu, ya, dan seluruh jemaat, tentunya retreat tidak bisa berjalan dengan baik karena waktu yang singkat dan semua dapat dipersiapkan dengan baik. Terima kasih Pak Ketua PBI, Pak Dedi dan teman-teman tim yang sudah mengurusnya sampai selesai dengan baik. Tadi Pak Dedi saya kalau nggak salah dengar kalau bapak-bapak yang ikut retreat tidak ada perubahan segera memberi laporan gitu ya. Segera memberi laporan. Ya, segera memberi laporan. Memang saya berkata ketika yang terakhir tadi sampai bertemu tahun depan retreat keluarga. Tepuk tangan dong. Bapak Ibu Saudara anak-anak setuju? Ya, nabung ya. Giliran nabung ya. Nabung ya? Oke, jadi ya kita tahun depan akan retreat keluarga besar Gereja Baptis Indonesia, Cengkareng Indah, sehat-sehat semua dan kita boleh bersukacita bersama dalam mengembang tumbuhkan kehidupan rohani kita. Tidak hura-hura, tetapi kita sungguh-sungguh semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan Sang Khalik, Sang Pencipta, Tuhan yang hidup, Tuhan Juru Selamat kita dan pasti tidak sia-sia. Bapak Ibu pasti merasakan berkatnya. Hari ini saya mengubah tema ketika Pak Dedi memberitahu saya bahwa akan ada persembahan pujian dari PBI waktu di retreat. Ya sudah, kalau begitu saya merubah tema. Saya merubah tema. Agak sedikit menyesuaikan ya akan pujian persembahan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami mau mengucap syukur kepada Engkau oleh karena kasih setiamu, segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa dilimpahkan kepada kami. Saatnya Tuhan kami mau berdiam diri, kami tidak mau konsentrasi kami terpecah, tetapi kami mau mengarahkan seluruh perhatian kami, pendengaran kami kepada Tuhan dan firman-Mu. Karena itu berbicaralah kepada kami ya Tuhan, biarlah kami menjadi tanah yang baik, yang siap ditaburi benih firman-Mu, dan firman-Mu itu mengakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kami rindu nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam terang dan pimpinan Roh Kudus, kami menyambut firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya memberi judul khotbah hari ini, berkat melimpah bagi yang hidupnya berkenan kepadanya. Berkat melimpah bagi yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 37 ayat 23
sampai 29. Saya ingin membacakan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara, Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-23 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-23 saya ingin membacakan ulang untuk kita semua. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, saya mengutip arti kata berkenan adalah merasa senang, merasa suka, sudi, dan setuju. Allah berkenan, Allah merasa senang, Allah merasa suka, Allah sudi, dan bahkan Allah setuju kepada mereka yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, kepada Allah. Dan berkat itu dicurahkan, berkat itu dilimpahkan kepada orang yang membuat hati Allah senang. Berkat itu dicurahkan, berkat itu dilimpahkan oleh Allah kepada mereka yang disukai oleh Allah, kepada mereka yang hidupnya disetujui oleh Allah. Tutur kata, pikiran, perilaku hidupnya diperkenan oleh Allah, membuat hati Allah senang, membuat hati Allah suka dan setuju terhadap orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah siapa yang berkenan di hadapan Allah? Siapa yang berkenan di hadapan Allah? Melalui teks yang saya bacakan, Ibu Bapak, Saudara, dan anak-anak, Alkitab firman Tuhan memberitahukan kepada kita siapa yang berkenan kepada Allah itu. Yang pertama, ayat yang ke-27a berkata demikian, firman Tuhan, jauhilah yang jahat. Jauhilah yang jahat. Bapak Ibu Saudara, orang yang diperkenan oleh Allah adalah orang yang menjauhi segala sesuatu yang mendatangkan pengaruh kepada kita untuk melakukan kejahatan. Untuk melakukan kejahatan. Ketika kita sadar betul bahwa
sebuah komunitas itu lebih memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan perbuatan dosa. Dan kita sadar betul bahwa kita tidak mampu untuk berdiri tegak dalam kebenaran. Maka jauh lebih baik dan efektif ketika kita tidak ada di tengah-tengah komunitas tersebut. Kita harus menjauhi. Kalau ternyata kita tidak bisa menjadi garam, menggarami sebuah komunitas yang berlaku jahat. Karena kecenderungan manusia seringkali mengambil sikap untuk kompromistis. Ada sebuah pernyataan gurauan, tetapi itu bisa mendorong sikap hidupnya. Ndak papalah ngelanggar tipis-tipis. Kompromi tipis-tipis demi dan untuk keberhasilan dari apa yang diharapkan. Bapak, Ibu, Saudara, Alkitab dengan tegas berkata, jauhilah kejahatan. Jauhilah, hendaklah kejahatan itu tidak dekat kepadamu, bahkan menjadi bagian hidupmu. Mungkin bapak-bapak pernah memperhatikan lewat YouTube sebuah pengajaran bagaimana kita menjauhkan kejahatan. Satu saat ada orang jualan sawo di pinggir jalan. Lalu setiap ada pembeli, si penjual ini menunjukkan sikap yang amat sangat ramah. Ramah sekali dengan pembeli, dan memang harus demikian ya, harus demikian. Tanpa disadari, diketahui oleh sang pembeli. Ketika memasukkan sawo ke tempat timbangan itu, si penjual ternyata berbuat curang. Tidak sesuai dengan kemurnian timbangan itu. Dan itu terus berlaku. Wah, dia senang sekali karena tentu mendapat untung yang lebih banyak. Sebab kalaupun jujur dia mendapat untung, tetapi ketika curang lebih untung, dan itu membuat gembira, membuat senang. Orang beli, dan sama melakukan. Lalu satu saat di hari yang lain ada orang yang membeli. Lalu ditimbangkan, Bapak Ibu, belinya jauh lebih banyak. Karena timbangannya kan tempat timbangan kecil ya, jadi beli beberapa kilo. Lalu sudah masuk satu kresek, beli lagi, minta lagi satu kresek, minta lagi satu kresek, minta lagi 4 kresek ya. Selesai 3 kresek, orang ini lari kencang tanpa meninggalkan uang. Sama-sama jahat ya, tetapi memberi pelajaran. Kalau orang itu berbuat curang, pasti satu saat akan dicurangi. Ya, satu saat dicurang, wah dia lari saudara, mengejar orang itu dengan kemarahan yang besar, Orang sudah lari karena punya teman di sana, punya motor, udah bablas, turun alas, bablas. Ya, Bapak Ibu Saudara, kejahatan itu tidak hanya ditunjukkan ketika seseorang melakukan pembunuhan, tetapi tanpa sepengetahuan orang yang dijahati, orang bisa melakukan kejahatan. Jauhilah kejahatan. Mari kita menjauhkan diri dari kompromi-kompromi yang sesungguhnya itu di mata Allah menjadi sebuah kejahatan. Mari kita memurnikan
diri kita. Mari kita semakin memurnikan kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang tidak murni ini. Di tengah-tengah dunia yang tidak murni ini. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan. Lalu ayat 27b dilanjutkan kalimat itu, Bapak Ibu Saudara. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan lakukanlah yang baik. Orang yang diperkenan oleh Allah adalah orang yang kesukaannya berbuat baik. Yang dari kesehari memperbanyak perbuatan baik. Bukan supaya kita mendapat pahala, Bapak Ibu Saudara, kita berbuat baik. Bagi iman Kristen, prinsip berbuat baik adalah hasil daripada iman kita kepada Yesus Kristus. Bukan untuk mendapatkan pahala. Tetapi perbuatan baik itu adalah hasil daripada iman kita kepada Yesus Kristus. Hasil daripada keterkaitan kita, keterpautan kita kepada Allah, di mana kita punya iman kepadanya. Kita dijadikan manusia baru, dijadikan ciptaan baru. Dan dengan demikian baik itu mewarnai kehidupan kita dari hari ke hari. Semakin berbuat baik. Galatia pasal yang ke-6, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka dan membaca ulang. Tentu ayat ini sudah sering kali Bapak Ibu baca, sering kali Bapak Ibu Saudara dengar. Galatia pasal yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang kita semua berdiri bersama-sama. Ayat 9 dan 10 akan kita baca secara bergantian. Ayat 9 Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Silakan yang di ruang kaca juga berdiri. Ya, oke, terima kasih. Ayat 9 dan 10. Ya, ayat 9 Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Lalu ayat yang ke-10 saya. Galatia pasal 6. 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini menyerukan kepada jemaat yang ada di Galatia pada waktu itu, supaya mereka tidak jemu berbuat baik, supaya mereka tidak bosan berbuat baik, sekalipun kepada orang yang sama, dan orang itu sering kali datang untuk kita melakukan sesuatu yang baik untuk mereka. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Firman Tuhan menyerukan kepada saya dan ibu bapak saudara. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Sebab ada waktu di mana kita tidak dapat melakukan itu. Kapan? Kapan Bapak Ibu? Kapan? Waktu di mana kita tidak bisa berbuat baik. Ya? Kapan Pak? Mati ya? Mati. Pada waktu mati. Bukan pada waktu tidak berdaya saja. Sebab orang tidak berdaya itu sesungguhnya masih punya kesempatan untuk berbuat. Betul enggak? Makanya lagu itu mesti nyanyikan, sampai Bapa memanggilku pulang, aku telah berbuat baik. Sampai Bapakku memanggil aku pulang, bukan sampai aku tidak berdaya. Orang tidak berdaya hanya terkapar. Dia masih bisa berbuat baik, betul? Ya, tidak buat siapa. Mungkin tidak bisa jalan. Orang itu masih bisa berbuat baik. Salah satunya menjadi pendoa syafaat.
Satu ketika ada teman ibu pendeta dari Bandung, dia datang menjenguk istri. Ibu pendeta ini terampil, sering dipakai dalam pelayanan keluar kota. Dia membidangi di anak, ya, membidangi di anak. Lalu satu ketika dia ke Palem, lalu telepon saya dan apakah bisa kalau kami mampir untuk berkunjung kepada ibu? Saya katakan bisa. Lalu mampir ibu ini, ibu pendeta ini. Lalu di akhir obrolan saling menguatkan, ya saling menguatkan antara ibu pendeta kepada istri saya, Bu Stefanus, dan demikian sebaliknya. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Pertama, yang terakhir itu adalah, sesi terakhir itu adalah, dia berkata, ibu tolong doakan saya. Ibu tolong doakan saya. Biasanya kan mestinya mendoakan ya, orang datang mendoakan gitu ya. Tapi ibu pendeta ini, dia berkata, ibu tolong doakan saya. Supaya saya bisa belajar seperti ibu. Seperti ibu. Ketika terkapar, ketika tak berdaya, masih punya kesempatan untuk berbuat baik. Mari berbuat baik, Bapak Ibu Saudara. Karena itu yang disukai oleh Tuhan. Karena itu yang disetujui oleh Tuhan. Karena itulah yang Allah berkenan. Mari kita berbuat baik. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan ini, berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman. Terutama kepada saudara-saudara seiman. Mari menjadi anggota tubuh Kristus yang saling berlomba-lomba untuk berbuat baik. Mari kita menjadi anggota keluarga yang berlomba-lomba untuk saling berbuat baik. Jangan menjadi suami yang menuntut istri terus untuk istri berbuat baik, sedangkan suami tidak pernah melakukan yang baik, tetapi justru menyakiti istri, atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Jadilah anak-anak, ya jadilah anak-anak yang selalu berbuat baik kepada orang tuamu. Jangan hanya menuntut orang tuamu selalu berbuat baik. Saya merasa yakin bahwa orang tua kita selalu berbuat baik kepada kita. Orang tua kita selalu berbuat baik kepada kita sebagai anak. Persoalannya adalah apakah kita berbuat baik kepada orang tua kita? Apakah kita berbuat baik kepada orang tua kita? Kepada teman kita? Dan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, sikap yang demikian itu menjadi sebuah pembelajaran yang membentuk karakter suka berbuat baik seisi anggota keluarga itu. Jadi mari kita memperbanyak, mumpung masih ada kesempatan. Ya mumpung masih ada kesempatan. Berbuat baik tidak hanya sebatas kita buka dompet lalu memberikan uang, tidak sebatas itu. Kalau memang itu ya lakukan. Kalau Tuhan menggerakkan, lakukan. Tetapi tadi kita mendoakan, itu sudah perbuatan baik. Ya, kita mendoakan satu dengan yang lain itu sudah merupakan perbuatan yang baik, saudara. Lakukan itu, mumpung masih sehat, masih kuat, ya, mumpung masih ada kesempatan, ya, dan mumpung kita belum menyelesaikan pertandingan hidup kita di dunia ini. Itu yang Alkitab katakan, orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang menjauhi segala pikiran, tutur kata, perbuatan yang jahat, tetapi sebaliknya adalah orang yang memperbanyak perbuatan baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Lalu yang berikut Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan melimpah
dikatakan. Allah tidak pernah ingkar terhadap apa yang dijanjikan. Allah setia terhadap janjinya. Allah menggenapi apa yang dikatakan oleh Dia sendiri. Dia menggenapi, Tuhan akan memberkati secara limpah. Dan Bapak Ibu Saudara, mari memperhatikan teks kita. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Yang pertama, ayat 22 dan 29 saya membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya orang-orang yang diberkati akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Ayat 29. Orang-orang benar, perhatikan, orang-orang benar, orang-orang yang disetujui Allah, orang-orang yang disukai oleh Allah, orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Allah akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak ini bicara mewarisi negeri ini adalah tanah Kanaan. Ya, ini bicara mengenai tanah Kanaan. Umat Israel menikmati penggenapan janji Tuhan. Mereka dituntun, mereka dipimpin sampai kepada tanah Kanaan. Dan di negeri itu, Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh Alkitab firman Tuhan, penuh dengan susu dan madu. Tuhan memberkati. Ketika Bapak Ibu Saudara membaca di kitab Yosua pasal 1, dia meneguhkan kepada Yosua yang dipercaya untuk melanjutkan kepemimpinan Musa, ya, karena Musa telah dipanggil oleh Tuhan. Allah berkata, Allah berfirman, di mana kakimu menapak, disitulah engkau diberkati. Itu janji Tuhan kepada orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mewarisi negeri. Bapak Ibu Saudara, Allah akan melimpahkan berkat kepada kita dimanapun kita berada, dalam situasi apapun sekitar kita, maka Allah akan memberkati kehidupan kita. Jangan hanya terbatasi berkat itu merupakan berkat materi. Saya pernah berkata, berkat itu termasuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Untuk berkarya yang lebih jauh, lebih tinggi, lebih hebat. Itu berkat Tuhan. Makanya saya senang sekali, saya bersyukur kepada Tuhan kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan tidak hanya di gereja lokal. Karena saya merindukan itu, saya mendoakan itu, dan saya mendorong. Saya bersyukur periode ini ada banyak di antara saudara yang terlibat dalam kancah pelayanan tidak hanya di gereja lokal. Ya, BPD, ada beberapa di antara kita, saya bersyukur. Itu sebuah kesempatan, itu kasih karunia, itu berkat Tuhan. Yang harus dilakukan, dikerjakan dengan baik. Saya mengucap syukur. Saya mendorong nanti doa saya ada di antara jemaat Cengkareng yang terlibat dalam kancah nasional. Tuhan memberi kesempatan. Ada banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri, dan itu berkat yang melimpah. Itu kita mewarisi negeri di mana kita tinggal. Berkat Allah dinyatakan kepada kita. Lalu yang kedua, ayat 23. Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan melimpah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah kehidupan kita sampai pada akhirnya kita menikmati apa yang Tuhan tetapkan sebagai bentuk Allah memelihara kehidupan kita. Masa depan itu selalu ada. Amin. Ya. Saya mengucap syukur
Kalau kemarin siapa yang sempat ngobrol dengan saya? Pak Ketua PBI, Pak Dedi itu siapa ya? Memberitahu, bersyukur, mengucap syukur bersama-sama. Karena jemaat Cengkareng diberkati oleh Tuhan. Amin. Sekarang banyak yang sudah punya kendaraan roda 4. Ya, punya mobil. Sampai kita harus memikirkan basement. Ya, tempat parkir. Kemarin kami rapat dengan kontraktor memikirkan tempat parkir. Sehingga kalau kita beribadah seperti ini tidak kebingungan, tidak cari tempat parkir di sana, bingung sini penuh, lalu ada yang sampai pulang lagi karena nggak dapat tempat parkir. Ya. Tuhan itu masa depan kehidupan kita. Amin. Tuhan itu masa depan kehidupan kita. Jadi hiduplah berkenan kepada Tuhan. Hiduplah setia kepadanya. Satu hal penting yang tidak pernah saya lupakan ketika saya mulai masuk gereja kelas 3 SD adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu yang terutama saya cari. Ketika saya jadi kuli bangunan di Tanjung Priok, yang pertama saya cari di mana ada gereja. Walaupun waktu itu gereja baptis saya nggak tahu, pokoknya masuk gereja lah beribadah. Waktu saya jadi kuli tukang panggul di Pasar Juar Semarang, yang saya cari adalah gereja. Saya berada dalam komunitas Baru Tikung itu zaman misterius Bapak Ibu Saudara, orangnya itu darah hitam. Ya, seperti kaos bapak-bapak ini, termasuk baju saya. Darah hitam. Tetapi saya mencari gereja. Ketika saya menjadi kernet ya, iya berkenek ya, kenek. Bak terbuka, nganter mbah-mbah ke pasar susuran itu. Ya. Jam 3:30 pagi, di daerah itu yang saya cari gereja. Ketika saya kerja sebagai penunggu toko bangunan, toko mebel yang saya cari gereja. Orang merantau itu yang pertama, carilah gereja. Betul, carilah gereja. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Kalau sudah ketemu gereja, hadirilah gereja itu. Ya, karena Tuhan menetapkan langkah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Allah lah yang menetapkan langkah kehidupan kita. Allah, bukan kita. Jangan berpikir karena intelek kita luar biasa, kita punya kemampuan yang luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang punya urusan atas hidup kita, tidak ada artinya. Jadi berkat melimpah kepada orang yang berkenan kepadanya, yaitu Tuhan menetapkan masa depan kehidupan kita. Lalu berikutnya ayat 24. Ayat 24 Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan. Apabila ia jatuh, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Ini hebatnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau seandainya kita jatuh, Bapak Ibu Saudara, umat Israel jatuh, maka tidak sampai tergeletak karena Allah menopang tangannya. Allah menopang tangannya dan tangan Allah itu amat sangat kuat. Amin. Tangan Allah itu amat sangat kuat. Tadi malam saya minta Odi dan Yesa nemeni nolong Bu Stefanus mamahnya ke toilet. Karena kaki saya itu seperti jarum-jarum, apa itu ya Pak? Jarum-jarum itu pokoknya ting kerentek, kerentek meneh apa meneh itu ya, jadi bingung gitu. Jadi kalau saya naik terapi itu sakit gitu sejak tadi malam tuh, gitu. Lalu saya bilang, Yesa lalu Odi, tolong bawa mama ke toilet. Saya memang agak sakit. Kekuatan kita terbatas. Kekuatan orang tua kita terbatas. Hei anak-anak. Kekuatan orang tua kita terbatas. Tetapi tangan Tuhan adalah tangan yang amat sangat kuat.
Tangan kita terbatas, kaki kita terbatas. Udah mulai loyo, ya udah mulai loyo. Yang asam urat, yang kolesterol, yang tulangnya sudah mulai rapuh dan lain sebagainya. Tuhan menopang kita. Tidak sampai tergeletak walaupun mungkin sepertinya hancur. Tidak sampai demikian, jatuh. Mungkin usaha kita, pekerjaan kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Penurunan. Tetapi Allah menopang orang-orang yang berkenan kepadanya. Amin. Allah menopang, bahkan Allah membangkitkan orang-orang yang berkenan kepadanya. 25 dan 28. 25 dan 28. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Lalu ayat yang ke-28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Luar biasa. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Siapa itu? Orang benar. Orang yang berkenan kepada Allah. Orang yang hidupnya disukai oleh Allah. Orang yang hidupnya disetujui oleh Allah. Cara berpikir, cara bertutur kata, cara bertingkah laku disetujui oleh Allah. Semua mendatangkan kesukaan Allah. Dan firman Tuhan berkata, sampai selama-lamanya orang yang demikian terpelihara oleh Dia. Terpelihara, saudara. Sekalipun mungkin secara ekonomi tidak seperti dulu-dulu. Tidak seperti sebelum 2020. Tetapi Tuhan tidak pernah tidak memelihara hidup kita. Amin. Tuhan memelihara. Bahkan di masa pandemi ada juga yang justru menanjak. Diberkati. Prinsip Alkitab, prinsip Allah adalah memberkati, memelihara kepada mereka yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir ayat 26. Ayat 26 Bapak Ibu Saudara. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini ya. Membaca bersama-sama ayat 26. 1, 2, 3. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, orang yang diperkenan oleh Allah ditaruh di dalam hatinya penuh dengan kemurahan hati. Penuh dengan kemurahan hati, tidak mengeluh kekurangan, tidak selalu mengeluh kok kurang. Yang ada mengucap syukur untuk berkat dari hari ke hari. Bahkan di dalam hatinya itu Bapak Ibu Saudara dipenuhi dengan kemurahan hati. Dipenuhi dengan rasa belas kasihan. Sehingga bermurah hati kepada orang lain. Ya, kepada orang lain Bapak Ibu Saudara bermurah hati. Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka salah satu tandanya di dalam hidup kita dipenuhi dengan belas kasihan. Sehingga yang ada adalah kemurahan hati. Kemurahan hati. Jadi mari bermurah hati kepada semua orang. Kalau kata Alkitab tadi ya, berbuat baik. Mari bermurah hati kepada saudara-saudara seiman kita. Mari bermurah hati kepada anggota keluarga kita. Kepada pasangan hidup kita. Ya, kepada pasangan hidup kita. Jangan pelit masuk dengan pasangan hidup pelit. Ada enggak ibu-ibu yang pelit? Suami pelit. Enggak taunya satu ketika dicek kok transferannya kemana-mana ya. Tapi kok aku enggak pernah ditransfer. Lah dikasih cash.
Lah kalau dihitung-hitung kok antara cash sama yang ditransfer lebih banyak yang ditransfer. Ngomong aja. Jangan pelit dengan istri ya. Tadi malam siapa yang ngomong itu? Pak Pendeta Noto Sumarto kalau nggak salah, betul ya Pak Dedi ya? Tri Sumarno. Pak Tri Sumarno. Gitu. Jadi tandanya sebagai suami istri itu adalah sebagai suami istri itu adalah ketika pergi ke restoran yang bayar adalah istri. Karena apa? Uang suami semua dibiuk petutuk. Tahu biuk petutuk diserahkan kepada istrinya. Jadi kalau ke restoran bayar. Katanya kalau yang bayar pria yang ngajak wanita pergi ke restoran itu baru tahap pacaran katanya ya. Pacaran. Oh, kamu kan punya gajian sendiri. Gitu kan. Lah, suami itu ditetapkan oleh Allah untuk memberi nafkah. Beruntung istri bantu. Beruntung. Mestinya istri nggak usah bantu. Jangan ya Nanti saya kan diajarkan Pak Pendeta. Loh, prinsip memberi nafkah itu suami. Kalau istri sampai membantu, angkat dia, bikinkan kopi setiap hari istrimu. Jangan sebaliknya. Istri lagi nyuci, "Ma, kopi." Gitu. Istri lagi di toilet, "Ma." Katanya, "Kan kamu sudah saya beli." Gitu. Sudah saya beli, lunas. Iya kan, lunas. Jangan pelit. Mari tidak pelit kepada pasangan hidup kita. Kalau orang tua kepada anak pasti tidak pelit. Betul? Ada yang punya orang tua pelit, angkat tangan. Tidak ada kan? Kalau anak pelit sama orang tua, kira-kira ada enggak? Yang jawab mereka bapak-bapak. Ya kan? Wah, ini sedih saudara. Tuhan sedih kalau sampai melihat anak-anak pelit kepada orang tua. Mari bermurah hati kepada orang tua. 20% untuk orang tua. Potong dulu 10% ya. Untuk Tuhan. Jadi jangan dipotong 20%, baru sisanya dipotong 10 untuk Tuhan. Enggak. Buyuk petutuk tanda kasih. Gajian 100 juta ya diambil 10% dulu. Ada enggak jemaat Cengkareng yang gajinya 100 juta? Enggak usah cerita. Ya, enggak usah cerita. Potong dulu 1/10, lalu potong lagi untuk orang tua kita. Berapa persen? 1% aja Pak Pendeta. Lah. Kamu tuh dikandung. Jadi kalau hari ini ada yang menjawab, jangan. Bermurah hatilah kepada orang tuamu. Orang tuamu sampai hari ini masih mendoakan kamu. Ayo anak-anak, ayo yang anak-anak angkat tangan. Yang masih punya orang tua. Makanya saya angkat tangan juga karena saya masih punya orang tua. Ya saya masih punya orang tua. Ya, lengkap. Maksudnya lengkap adalah mertua dan orang tua sendiri. Ya gitu. Ya, mari jangan pelit ya. Jadi bermurah hatilah. Orang tua nggak minta memang. Kalau sampai minta kebangetan itu anaknya. Ya, kalau sampai minta kebangetan anaknya. Jadi jangan sampai orang tua minta. Sebelum minta, kok papa mama kelihatannya kok diskusi hangat, nguping gitu loh. Langsung jebret gitu ya. Bahkan anak-anak sudah rela berkorban. Murah hati ya, penuh belas kasihan. Mari kita menjadi keluarga Allah yang bermurah hati. Ya, bermurah hati. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, anak-anak, berkat Tuhan melimpah kepada mereka yang berkenan kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari tunduk kepala Bapak Ibu Saudara. Renungkan firman Tuhan yang telah disampaikan, diperdengarkan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Mari menjadi pribadi-pribadi, menjadi keluarga Allah yang hidup kita berkenan kepadanya.
mari menjauhi segala yang jahat, tetapi sebaliknya mari memperbanyak perbuatan baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Allah akan melimpahkan berkat-Nya untuk kita, orang-orang yang berkenan kepadanya. Saya memberi kesempatan Bapak Ibu Saudara dan anak-anak mengucap syukur karena punya Allah yang luar biasa, Allah yang selalu mengasihi, memelihara hidup kita. Mengucap syukurlah. Dan mari kita bertekad menjadi pribadi, menjadi keluarga yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara, anak-anak berdiri bersama-sama. Kita akan menyatakan janji kita, komitmen kita untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Kerinduanku ya Tuhan, hanya itu kerinduanku. Tuhan, hanya itu yang menjadi kerinduan kami. Tuhan, ini yang menjadi doa kami, kerinduan kami, tekad kami untuk menyenangkan hati-Mu. Tolonglah kami Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami sering kali tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami sering kali mengecewakan Tuhan. Kami sering kali membuat hati Tuhan sedih. Karena kami sering kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan suka.
Tuhan amat sangat setuju dengan cara berpikir kami, cara bertutur kata kami, cara berperilaku kami. Tuhan terima kasih. Dan pasti Engkau mengenapi janji-Mu, melimpahi kami dengan berkat-Mu. Meteraikan firman-Mu hari ini, dan tolonglah kami melakukan dalam hidup kami dari hari ke hari. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu dan kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Berkat firman Tuhan bagi kita semua, agar kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka berkat melimpah ada di dalam hidup kita. Saat kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, yang kita sudah persiapkan di rumah kita masing-masing, persembahan maupun persepuluhan kita. Firman Tuhan berbunyi di dalam Amsal 9 ayat 3 sampai Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Mohon maaf. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, yang telah kami persiapkan dari rumah kami. Kiranya Engkau sendiri Tuhan Yesus yang menerima persembahan kami, dan boleh persembahan ini berbau harum di hadapan-Mu. Boleh persembahan ini digunakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan melalui gereja kami. Biarlah apa yang kami berikan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kumpulkan, mengiringi kita memberikan persembahan pada pagi hari ini. Menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup anginnya kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Musik saja. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Terima kasih. Kita mau lihat info GBICI. Ya. Ada tambahan info. Yang pertama adalah tanggal 26 Mei hari Kamis, 26 Mei 2022, kita akan mengadakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus jam 9.30
Seperti biasa akan diadakan secara offline dan online. Jadi kalau yang mau datang ke gereja harap mengisi form yang akan disampaikan pada hari Rabu atau Selasa nanti. Ya, jadi jangan lupa jam 9.30 hari Kamis tanggal 26 Mei. Ya. Lalu yang kedua, kelas persiapan pelayanan akan diadakan setelah pagi 2 pada pukul 11.30 hari ini. Ya, bagi saudara-saudara yang sudah menerima undangan, mohon untuk mempersiapkan diri. Jadi ini offline ya di gereja. Kelas baptisan pada tahap kedua akan dimulai pada hari Minggu depan ya, 29 Mei 2022 jam 8 di ruang kaca. Berarti ini offline juga ya pendeta. Di ruang kaca, bagi siapapun yang siap belajar untuk dibaptiskan silakan mengambil belangko pendaftaran di meja penerima tamu. Atau boleh ke siapa pendeta, kalau ke Bu Ayu, atau boleh melapor ke Bu Ayu ya, WA Bu Ayu. Lalu yang ketiga, mohon didoakan bahwa Pak Juniaman Saluku Nemar besok pagi jam 10 akan menjalani pembekalan untuk persiapan pengukuhannya sebagai Gembala Sidang GBI-CI TPW Harapan Indah Bekasi pada tanggal 12 Juni 2022. Pendeta dan panitia PI akan hadir dalam pembekalan besok di TPW Harapan Indah Bekasi. Musyawarah PPG akan diadakan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 jam 11.30 di gereja. Mohon Bapak Ibu Saudara anggota panitia perancang gereja mempersiapkan diri dan hadir. Persekutuan lansia akan diadakan di gereja pada hari Sabtu tanggal 28 Mei jam 10 pagi. Mari juga para lansia untuk mempersiapkan diri untuk hadir dalam persekutuan ini. Jadi ini juga offline ya di gereja. Jadi ada kegiatan rutin gereja, masih biasa kebaktian doa tanggal 25 Mei jam 19.15 masih dalam Zoom yaitu melalui online. Lalu doa Hana, doa Elia dan doa Daniel juga masih hari Jumat, dan hari Sabtu ada doa Fajar dan PKMB. Untuk laporan mengenai persembahan dan persepuluhan kita bisa melihat di belakang. Ya, bagi Bapak Ibu yang ada kesalahan angka-angka silakan memberitahukan kepada panitia keuangan gereja. Ya, jadi laporan kegiatan juga bisa dilihat di halaman terakhir ya, di lembar angka-angka yang ada di belakang. Pada minggu ini ya ada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Ya, ada beberapa saudara kita yang berulang tahun. Kita mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudari Amanda Ulandari. Ada tanggal 22 Mei, ya hari ini pas ya. Selamat ulang tahun, silakan maju ke depan ya kalau ada. Lalu kedua saudari Teresia Meliani Kusumaningtyas Sidauruk tanggal 22 Mei. Ya, ada. Lalu yang ketiga Ibu Esther Jumiati tanggal 26 Mei, Bapak Joni Susilarso tanggal 28 Mei, dan Ibu Yuliani tanggal 28 Mei. Ada Bapak Ibu yang disebutkan? Boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudara silakan maju ke depan. Dan yang ulang tahun pernikahan minggu ini ada Bapak Ibu Andi Widodo tanggal 24 Mei yang ke-14 dan Bapak Ibu J. Pendi 24 Mei yang ke-13. Harap yang ada boleh hadir boleh maju ke depan. Kita mau mengucapkan bersama-sama selamat ulang tahun. Yang lain tidak ada? Wah, mungkin sudah tadi pagi ya, atau yang masih ada di Zoom juga. Selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan. Kita boleh mengucapkan bersama-sama selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa
Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Tuhan telah pimpin langkahmu, telah pimpin langkahmu. Untukmu teman, selamat ulang tahun, panjang umurnya. Panjang umurnya Tuhan berkati, Tuhan berkati. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, ditambahkan usia pada minggu hari ini, dan terus Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengkhotbah minggu pagi, minggu depan tertulis Bapak Alisandri Waruwu, saya yang berkhotbah, karena Pak Alek memang sesungguhnya sudah memberitahu, hanya lupa mencoret. Gitu. Jadi yang berkhotbah minggu pagi besok saya juga. Ya, saya juga pagi 1 dan 2. Ya, mari Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, bersama dengan Amanda, Teresia, Ibu Esther Jumiati, Pak Sony Susilarso dan Ibu Yuliani, dan juga bersama-sama dengan Bapak Ibu Andi Widodo dan Bapak Ibu J. Pendi, yang teman-teman ini Tuhan anugerahi tambahkan usia, baik hari jadi maupun usia pernikahan mereka. Kami bersama-sama bersukacita. Kami bersama-sama mengucap syukur dengan teman-teman kami ini, karena semuanya merupakan berkat daripada Tuhan. Doa kami, biarlah mereka semakin diberkati, diberi sehat, umur panjang dalam kehidupan pribadi mereka, bersama keluarga mereka, diberkati dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga ingin berdoa untuk rencana kebaktian memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga besok hari Kamis jam 9:30 pagi. Mohon Tuhan memberkati kami semua umat-Mu, mempersiapkan diri dan kami bisa hadir bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami kembali diberkati oleh Tuhan melalui rangkaian ibadah tersebut. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk rencana pembekalan Bapak Juniaman Saluku besok pagi, sebagai persiapan untuk dikukuhkan menjadi Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah TPW Harapan Indah Bekasi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, Tuhan menolong supaya semuanya semakin meneguh mantapkan hamba-Mu ini bersama istri untuk melayani Tuhan, menggembalakan sidang jemaat yang Tuhan percayakan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, siapapun mereka, hamba-Mu memohon berkat damai sejahtera Tuhan melimpah menyertai mereka. Segala kasih setia dan kebaikan serta kemurahan Tuhan, Tuhan juga limpahkan, Tuhan juga sertakan dalam kehidupan pribadi bersama keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka supaya berjalan baik, berjalan lancar, dan bahkan anak-anak Tuhan yang sekolah, yang kuliah, juga Tuhan anugerahi mereka dengan kepandaian, kecerdasan, sehingga mereka boleh berprestasi dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berbagai pergumulan umat-Mu, termasuk saudara kami yang masih berbaring sakit, dalam proses pemulihan, kesembuhan yang Tuhan kerjakan, kiranya Tuhan berkarya, Tuhan memberkati, dan Tuhan menolong pergumulan-pergumulan umat-Mu dengan memberikan
jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Ini doa kami bersama-sama dan kami sepakat menyerahkan dan memohon melalui dan di dalam Yesus Kristus Tuhan, Sang Sumber damai sejahtera dan pengharapan hidup kami. Kami mempersembahkan bakti kami, penyembahan kami hanya untuk hormat kemuliaan namamu. Ibu bapak saudara dan anak-anak, mari kita mengakhiri ibadah bersama kita pada pagi siang hari ini. Mari kita melanjutkan menjalani hari-hari kita yang merupakan berkat Tuhan dengan tetap mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus, mengarahkan dan selalu berpaut hanya kepadanya. Saya berdoa berkat damai sejahtera dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai secara limpah kepada Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Amin. Silahkan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua.